Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMA Negeri 55 ya, dan beserta ayah bunda orang tua siswa. Kita akan mulai webinar sukses PTN 2022 untuk episode pertama. Ya, mohon maaf mungkin tadi ada kerancuan informasi ya. Kita bukan start jam 13 tapi 13.30. Oke, sebentar saya share screen dulu. Oke, pertama kita perkenalan dulu. Nama saya Kak Tony. Nama lengkap saya Muhammad Tony Mardiansa. Saya academic coach yang sudah praktek kurang lebih 14 tahun. Ini ada portofolio pengalaman saya. Dari 2006 sampai 2010 saya manajer akademik di BTA 70. 2011 sampai 2012 saya manajer marketing di BTA 70. 2012 sampai 2014 saya manajer operasional di SAL Institute. Kemudian 2007 sampai sekarang saya adalah konsultan penjurusan khusus untuk perguruan tinggi negeri. Kemudian 2011 sampai 2014 saya owner Pythagoras Privat. 2013 sampai 2015 saya owner Rumah Belajar Lestari. 2013 sampai 2015 saya owner Dian Privat. 2014 sampai dengan 2020 saya owner di SAL Institute. 2017 sampai 2020 saya konsultan penjurusan perguruan tinggi negeri untuk SMA Bukit Asam ya, BUMN Tambang Bukit Asam di Sumatera Selatan. 2017 sampai sekarang saya tim konsultan dari Profesor Arif Rahman. Beliau adalah profesor dari Universitas Negeri Jakarta sekaligus pembina Lab School. Kemudian 2018 sampai sekarang saya konsultan penjurusan PTN di SMA Garuda Cendekia Jakarta. 2019 sampai sekarang saya owner dari Millennial Tutors. 2019 sampai sekarang ya saya adalah founder dari komunitas Inspirator Pejuang PTN. Tahun 2020 yang lalu saya sebagai Academic Director Learning Camp Mandiri Amal Insani LCMAI Jakarta. Ini adalah program dari Lembaga Amil Zakat Bank Mandiri Pusat untuk persiapan masuk perguruan tinggi negeri. Ini ada beberapa sekolah yang pernah saya bimbing dalam pendalaman materi. Nah, ada beberapa SMA di Jakarta mayoritas ada SMA Negeri 70, 28, 49, 47. Ada beberapa madrasah aliyah juga. Pernah juga kerjasama dengan SMA Yayasan Pupuk Kaltim Bontang, ya, BUMN Pupuk Kaltim, kemudian Yayasan Bukit Asam, ya, di SMA Bukit Asam, BUMN Bukit Asam. Ini beberapa siswa yang pernah saya bimbing secara personal. Oke, pada siang hari ini tema kita adalah planning to study at favorite campus to get a better and brighter future. Ya. Oke, saya akan mulai dari pertanyaan untuk ayah dan bundanya dulu. Ya, siapakah yang pusing pada saat anak kita ujian? Ya, ini jawabannya ada pilihan ganda, anak atau orang tua. Ya, walaupun tidak dihidupkan mic-nya, ya, tidak di-unmute, saya yakin jawabannya mayoritas adalah B. Ya, orang tua. Pasti yang tensinya tinggi ketika anaknya mau ujian. Ya, apalagi baru beberapa hari yang lalu pengumuman UTBK untuk tahun 2021 dan ternyata masih sekitar 73% kalau tidak salah dari keseluruhan peserta UTBK yang dinyatakan tidak lulus. Berarti lebih banyak yang tidak lulus dibandingkan yang lulus. Begitu. Nah, ini juga yang pasti 1 tahun ke depan buat ayah bunda ini adalah masa yang
cukup menegangkan ya, seperti itu. Karena mayoritas pasti akan pusing terus-menerus. Ya. Kemudian anaknya biasanya santai. Tapi apakah santai itu menunjukkan mereka benar-benar santai tanpa ada beban? Enggak juga sebetulnya. Nanti saya akan jelaskan. Oke. Pertanyaan kedua, haruskah orang tua pusing? Maka jawabannya ini esai singkat ya. Jawabannya harus. Kenapa harus? Karena kalau bukan orang tua yang pusing, kan nggak mungkin tetangga kita yang pusing. Karena itu anak kita, ya, bukan anak tetangga. Kalau anak tetangga, kalau anak orang lain, biarkan saja orang lain yang pusing. Jadi memang harus pusing orang tua. Kenapa harus pusing? Ya, apa sih yang bikin pusing? Ya, paling tidak ada beberapa poin yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama, ya ini ada data. Data statistik ini menunjukkan berapa sih jumlah sarjana yang menganggur. Ternyata ada 400 orang minimal setiap tahunnya itu menganggur. Ya, ini data statistiknya. Kemudian berapa jumlah sarjana yang tidak bekerja? Berapa jumlah sarjana yang tidak bekerja sesuai dengan bidangnya? Gitu. Jadi ada 65% dari jumlah keseluruhan sarjana di Indonesia adalah tidak bekerja sesuai dengan bidangnya atau tidak sesuai dengan program studi yang diambil. Seperti itu, ya. Bahkan terkenal ada plesetan begitu ya, yang terkenal gitu di Indonesia bahwa IPB, Institut Pertanian Bogor, itu dikenal menjadi Institut Perbankan Bogor. Ya, karena mayoritas alumni-alumninya justru adanya di perbankan, bukan di pertanian. Oke. Nah, saya akan lanjut dengan target teman-teman. Ya, biasanya namanya kelas 12, apalagi ada di sekolah negeri, ya, biasanya ingin melanjutkan program studi, lanjut ke program studi atau universitas yang juga negeri, seperti itu. Nah, saya mulai dari apa sih karakteristik dari ujian sekolah, ya. Karakteristik dari ujian sekolah, apa sih bedanya antara ujian sekolah dengan ujian masuk perguruan tinggi negeri, ya. Nah, kalau ujian sekolah dulu dikenal dengan istilah ujian nasional, tapi mulai tahun 2020 kemarin sudah tidak ada lagi istilah ujian nasional, maka yang ada adalah ujian sekolah, begitu. Maka kalau ujian sekolah ya bentuknya atau ujian nasional itu bentuknya hanya evaluasi, ya. Dia hanya mengevaluasi pembelajaran selama 3 tahun di SMA dari kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kemudian tipe soalnya adalah C2, C3. Apa sih ini? Nah, dalam taksonomi Bloom atau dalam klasifikasi proses pembuatan soal yang ada di Departemen Pendidikan Nasional, ya, dia ada klasifikasi pembuatan soal. Nah, tipe-tipe soal-soal ujian sekolah itu adalah tipe-tipe standar soal yang relatif mudah, yaitu standar C2 sampai C3. Kemudian ada yang namanya SKL, standar kompetensi kelulusan. Ya, selalu ada yang namanya kisi-kisi, kemudian bahkan kadang-kadang contoh soal dengan soal yang keluar itu sama persis atau berubah sedikit angkanya saja. Nah, inilah adalah karakter dari ujian sekolah. Kemudian yang kedua, bagaimana karakteristik dari ujian masuk PTN? Ya. Karakteristik dari ujian masuk PTN ini, yang pertama dia bersifat seleksi. Seleksi itu berarti artinya selektif. Artinya akan ada orang yang diperbolehkan untuk akan ada orang yang lulus dan akan ada orang yang tidak lulus. Begitu. Karena namanya seleksi, ya. Ada orang yang lulus dan ada orang yang tidak lulus. Berbeda dengan evaluasi tadi. Kalau yang namanya ujian sekolah ya hampir semuanya akan diluluskan karena hanya mengevaluasi. Nah, seleksi, kalau kita bicara seleksi masuk perguruan tinggi negeri, salah satunya adalah UTBK yang baru beberapa hari diumumkan, angka ketidaklulusan itu sampai 70% lebih. Ya, hampir 75%. Jadi yang diterima itu hanya 27%-an, tidak sampai 30%, ya. Seperti itu. Dan karakteristik tipe soalnya kalau nanti merujuk pada ujian mandiri, ujian
tulisnya UTBK atau ujian mandiri, maka karakternya adalah C4 atau C6. Dalam taksonomi Bloom ini adalah standar soal tertinggi, yaitu soal analitikal. Ya, atau yang sekarang mungkin dikenal dengan istilah HOTS ya. Ya, soal-soal HOTS ya, soal-soal yang memerlukan pemikiran lebih komprehensif. Kemudian yang ketiga, tidak pernah ada soal yang namanya SKL dalam ujian masuk PTN. Jangankan SKL, bahkan soal berulang saja itu di bawah 1%. Soal berulang ya, artinya redaksional sama persis. Ya, itu di bawah 1%. 0, sekian persen keluar sama. Tetapi yang berulang apa? Yang berulang adalah konsep-konsep dasarnya. Nah, di webinar berikutnya, webinar episode 3 mungkin nanti saya akan membahas tentang bagaimana karakter soalnya, kemudian bagaimana bisa mempersiapkan diri dalam mempersiapkan ujian masuk PTN. Nah, untuk di pertemuan pertama, saya akan lebih banyak menjelaskan tentang jalur-jalur masuk untuk ke perguruan tinggi negeri terlebih dahulu. Oke, nah ini kisi-kisi dalam proses pembuatan soal tadi ya. Ada C2, C3, C4, C5, dan C6. Nah, ini yang dikenal dengan taksonomi Bloom. Oke, kemudian saya akan masuk ke jalur masuk PTN tahun 2022 ini ya. Mohon maaf ya. 2021 sebetulnya ya. Kita patokannya sama dengan kita pakai tahun 2021 dulu. Kenapa? Karena untuk tahun 2022 belum resmi diumumkan. Biasanya pengumuman resminya baru nanti sekitar bulan November atau Oktober. November atau Desember. Begitu. Nanti baru akan resminya berapa jalurnya, sistemnya seperti apa. Tapi kalau kalau mengacu pada 3 tahun terakhir, paling tidak, ya memang tidak ada perubahan signifikan yang terlalu berubah. Yang pertama adalah jalur SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, itu kepanjangannya. Yang dikenal dengan jalur rapor, ya, atau mungkin zaman saya, zaman ayah bunda dulu, ini yang dikenal dengan nama PMDK, ya, Penelusuran Minat, Bakat, dan Kemampuan. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya SBMPTN. Nah, SBMPTN ini adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Ujiannya disebut sebagai, jalurnya namanya SBMPTN, ujiannya disebut sebagai UTBK. Ujian tulis berbasis komputer. Jadi bukan online kalau UTBK. Ya, ujiannya bukan ujian online. Ya, ujiannya adalah teman-teman mengerjakan soal tertulis di komputer. Makanya disebut ujian tulis berbasis komputer. Nah, beda dengan ujian seleksi masuk UI misalnya, SIMAK UI, ya, yang akan dilaksanakan hari Sabtu besok dan hari Minggu, itu seleksinya ujiannya secara online. Jadi teman-teman nanti kakak-kakak kelas kalian besok 2 hari dia mengerjakannya dari rumah masing-masing. Oke, kemudian yang ketiga ada yang namanya ujian mandiri. Nah, kalau mengacu pada tahun 2021 yang lalu, maka SNMPTN ini angka minimal ya yang diajukan oleh Dikti, ya, Dikti yang dulu masih dipisah kalau tidak salah ya, tapi beberapa bulan lalu digabung masuk ke Diknas, ya. Ini aturannya ada SNMPTN minimal 20%. Jadi semua perguruan tinggi negeri yang tergabung di dalam MRMPTN, ya, jadi rektornya itu bergabung ke Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Nasional, ya, itu dia punya kesepakatan bahwa harus menyediakan slot kurang lebih 20%. Ini minimal. Ya, ini angka minimal 20%. Lebih dari situ boleh. Ya, bahkan misalnya saya ambil contoh untuk di ITB ya. ITB itu mengambil porsi 2021 kemarin 30 atau 33% kalau tidak salah untuk SNMPTN. Kalau UI mengambil angka minimal 20%. Oke, kemudian ada yang namanya SBMPTN dan ujian mandiri. Ini saya gabungkan, dua-duanya kita sebut sebagai ujian tulis. Kuotanya ini 2021 kemarin mencapai angka 80%. Jadi kalau bicara peluang masuk perguruan tinggi negeri, maka yang berpeluang besar dari angka saja kita sudah bisa lihat bahwa bukan jalur rapot, ya, tetapi jalur UTBK atau SBMPTN dan ujian mandiri, karena dia punya alokasi sekitar 80%.
Oke, ini mengenai tentang jalur masuk PTN tahun 2022. Prediksi saya juga mungkin tidak ada perubahan secara signifikan begitu. Paling mungkin ada perubahan kebijakan pada persentase saja. Begitu. Kecuali mungkin muncul kebijakan yang selama ini memang masih dipertentangkan begitu. Salah satunya adalah jalur SNMPTN ini akan dihapuskan. Ya. Kenapa? Kenapa saya sebut dipertentangkan? Ini sebagai prolog saja. Mungkin juga perlu teman-teman perlu mempertimbangkan kalau yang saat ini merasa juara paralel, juara kelas ya, dan lain sebagainya. Teman-teman perlu mempertimbangkan informasi ini. Ya, ini sebetulnya informasi yang sudah diolah sejak tahun 2015. Jadi pada tahun pola SNMPTN, pola jalur masuk SNMPTN, SBMPTN, dan ujian mandiri ini sudah dipakai sejak 2011. Jadi sudah terhitung 10 tahun yang lalu. Nah, dari 2011 sampai pelaksanaan 2014, kemudian di tahun 2015 itu sempat dievaluasi oleh Forum Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia. Bagaimana evaluasinya? Dievaluasi dari tahun 2011, 12, 13, 14, dari 4 tahun penerimaan, ternyata ya mahasiswa baru ya tingkat 1 atau tahun pertama atau 2 semester awal di kampus negeri tersebut yang memiliki indeks prestasi kumulatif ya. Jadi teman-teman sama 55 kalau nanti kuliah ya itu namanya IPK, indeks prestasi kumulatif. Nilai teman-teman disebut IPK. Nah, dari IPK tersebut ternyata IPK yang paling rendah adalah justru mahasiswa yang lolos dari jalur SNMPTN. Ya, dibandingkan yang lolos dari UTBK dengan ujian mandiri. Nah, dari situ akhirnya Majelis Forum Rektor sudah berkesimpulan bahwa ini tidak ada korelasi nilai rapot yang tinggi pada saat di sekolah ternyata tidak berkorelasi baik dengan nilai indeks prestasi kumulatif pada saat kuliah. Kenapa seperti itu? Ya, kalau buat saya sih saya tidak kaget, apalagi sudah dievaluasi di angkatan 2015 ya. Nah, ini terjadi distorsi sebetulnya pada saat pelaksanaan Kurtilas. Ya, kurikulum 2013 yang kadang dipelesetin menjadi kurikulum tidak jelas ya. Kenapa seperti itu? Ya, karena jujur saja ya, kurikulum 2013 ini kalau saya menyebutkan hasil raport teman-teman itu meninabobokan siswa dan orang tua. Kenapa? Hasilnya luar biasa bagus di atas KKM dan lain sebagainya. Ada KKM-nya ya, bahkan kalau kenapa bisa nilainya bagus? Karena kalau nggak mencapai KKM, di bawah KKM dia ada remedial. Maka sudah otomatis yang ada di raport itu adalah hasil markup. Begitu. Nah, akhirnya Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri sejak 2015 yang lalu itu sudah tidak percaya raport-raport itu. Kenapa? Karena hasil markup. Begitu. Bagaimana? Kejadiannya bisa seperti apa? Kejadian terbaru ya, saya ambil contoh 2021 kemarin untuk jalur SNMPTN 2021, nggak usah jauh-jauh, masih di wilayah Jakarta Selatan, juara paralel 1 di SMA Negeri 97, juara paralel 1 untuk IPA di SMA Negeri 97, pilihannya cuma mau masuk matematika UI. Dengan nilai rata-rata dia 92 atau 93 kalau tidak salah, itu tidak diterima. Ya, kemudian peringkat 4 paralel di SMA Negeri 34 itu juga sama, tidak diterima di matematika Universitas Indonesia. Begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa ketat sekali persaingan nanti di SNMPTN. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Oke, selanjutnya setelah bicara kuota atau jalur masuk, kita masuk ke jalur masuk ya, kita masuk ke SNMPTN dulu guys. Oke. Ya, saya akan menjelaskan untuk SNMPTN. Bagaimana sih proses alokasi SNMPTN ini? Ya, proses alokasinya dilakukan atas peserta yang dinyatakan memenuhi syarat, yaitu memenuhi persyaratan pendaftar. Nah, proses alokasinya dilakukan berdasarkan, nah ada setidaknya saya merangkum ada
5 poin. Ya. Jadi ketika teman-teman dari SMA 55 nanti akan ikut SNMPTN, ya, itu tidak serta-merta langsung nilai rapot teman-teman. Misalnya siapa? Katakan misalnya si Ali, ya. Ada siswa namanya Ali dari SMA 55, dia ikut SNMPTN, nilai rata-rata rapotnya adalah 96 gitu misalnya. Ya. Nah, itu yang dilihat adalah bukan rapot terlebih dahulu, bukan. Ya, yang dilihat nomor 1 adalah indeks prestasi sekolah. Apa itu indeks prestasi sekolah? Indeks prestasi sekolah ini meliputi banyak poin. Gitu ya. Yang pertama, akreditasi sekolah. Jelas SMA 55 saya jamin pasti bagus akreditasinya A. Ya. Kemudian yang kedua, selain akreditasi sekolah, apalagi yang dilihat? Jumlah alumni yang masuk di kampus tujuan si Ali tadi. Ya, misalnya Ali pengennya masuk UI, Universitas Indonesia. Spesifiknya dia mau mengambil teknik kimia. Maka UI akan lihat dari 55 ada nggak selama 5 sampai 10 tahun ke belakang dilihat begitu ya, yang diterima di teknik kimia. Ya, yang dilihat awal adalah data terbaru, paling tidak 2 tahun terakhir ada nggak yang diterima di teknik kimia lewat jalur SNMPTN dari SMA 55. Kalau nggak ada 2 tahun terakhir, lihat 3-4 tahun terakhir, lihat lagi ke belakang. Oh ternyata pernah, 6 tahun yang lalu ada yang pernah diterima. Tapi kenapa 6 tahun kemudian tidak pernah ada yang diterima lagi di teknik kimia? Ya, bisa jadi faktor yang ketiga, anak yang pernah diterima itu dilihat lagi indeks prestasi kumulatif atau IPK kuliahnya bagaimana. Ternyata pernah ada yang di-challenge dari SMA 55 masuk ke teknik kimia di UI. Ya, tetapi setelah di-challenge di sana kuliahnya berantakan. Ya, IPK-nya rotring. Ya, mungkin ayah bunda ada yang tahu IP pulpen rotring ya 0,1 gitu ya. Nah, jadi IPK-nya di bawah 3 lah. Itu sudah jadi catatan. Jadi kalau IPK-nya buruk, ya di bawah standar 3, itu sudah otomatis adik kelasnya nggak akan di-challenge. Gitu. Jadi yang pertama dilihat adalah indeks prestasi sekolah itu meliputi akreditasi. Saya ulang. Yang kedua adalah alumni yang diterima di kampus yang ingin dituju. Pengen masuk ke ITB, ada nggak alumni yang pernah masuk ITB? Ingat, lewat jalur SNMPTN. Jangan pernah ada, tapi lewat jalur apa? Mandiri, UTBK, itu nggak dihitung. Masing-masing jalur punya porsinya masing-masing. Ketika bicara SNMPTN, maka yang dilihat SNMPTN. Pernah di-challenge atau tidak masuk ke ITB atau di UI, ya, alumninya. Oke, kalau misalnya belum pernah ada alumninya, mungkin atau tidak di-challenge? Mungkin. Ya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah kalau pengennya ke kampus-kampus favorit, UI, ITB, ya teman-teman harus jadi mutiara dulu. Ya, maksudnya mutiara apa? Misalnya yang diterima di teknik kimia dari SMA 28, nilainya adalah 90. Yang diterima dari SMA 8, misal 91. Maka kalau 55 mau di-challenge misalnya, nilainya harus mutiara, 98 atau 97. Seperti itu. Sehingga UI ketika teman-teman mengajukan data, dilihat nih, belum ada alumninya di sana, maka ini kayaknya menarik nih untuk di-challenge gitu ya. Kenapa? Karena nilainya nilai mutiara gitu. Harus jadi mutiara dulu sehingga bisa kelihatan dari jauh mengkilap begitu. Oke, nah kemudian setelah indeks prestasi sekolah tadi berarti alumni, kemudian IPK alumni, bahkan kalau di UI itu sampai ekstrim adalah berapa masa kuliah alumni yang pernah di-challenge tersebut. Ya, ternyata pernah ada yang di-challenge. Nah, kemudian masa kuliahnya bagaimana? Masa kuliahnya ternyata 3,5 tahun. Wow, excellent gitu ya. Kemudian bahkan sampai masa menerima pekerjaan pertama sejak dia lulus. Ada data itu. Gitu. Mungkin ayah bunda ada yang bertanya, saya tahu dari mana seperti itu. Nah, jeroan UI ini saya tahu dari informasinya dari Dr. Marta Rizal. Kebetulan saya akrab dengan beliau. Beliau adalah mantan wakil ketua penerimaan mahasiswa baru UI dari tahun 2008 sampai 2019 kemarin.
Ya, sekarang sudah nggak berjabat lagi, tapi masih dosen di Universitas Indonesia. Saya tahu informasi-informasi detail tentang SNMPTN, bahkan sistem SNMPTN ini mencontek pola rekrutmen rapot yang ada di UI. Begitu. Nah, kalau indeks prestasi sekolah ini baik, maka yang terjadi apa? Ya UI atau kampus-kampus tertentu itu akan terus men-challenge anak dari sekolah itu. Saya ambil contoh, ya. Saya ambil contoh tahun lalu SMA 34, begitu ya. SMA Negeri 34 Jakarta untuk jalur SNMPTN dan untuk jalur PPKB ya, serta talent scouting itu cukup banyak rekrutmennya. Bahkan yang di PPKB dan talent scouting itu peringkat paralelnya puluhan. Bisa dapat di S1 paralel melalui jalur PPKB dan S1 KKI lewat jalur kelas internasional atau talent scouting ya. Raport kelas internasional itu talent scouting. Kenapa bisa begitu? Karena UI yakin ya alumni dari 34 ini ya sama 34 itu indeks prestasinya bagus-bagus, baik itu dari jalur SNMPTN, PPKB atau UTBK atau SIMAK sekalipun tuh indeks prestasinya bagus-bagus. Masa studinya adalah relatif stabil ya. Jadi artinya tidak pernah melewati angka 5 tahun, apalagi cuci gudang 6 tahun. UI masa studi terakhir 6 tahun. Seperti itu. Walaupun mungkin ada 1-2 dan tapi dianggap itu data pencilan karena yang dilihat adalah secara umum. Kemudian masa mendapatkan pekerjaannya juga tidak lama setelah dia lulus. Nah, hal seperti inilah yang menjadi perhatian. Oke, jadi setelah indeks prestasi sekolah dilihat, oke, teman-teman ketika mengajukan, oke dilihat dari SMA 55, oke indeks prestasi sekolah dinyatakan baik gitu ya. Maka baru akan melihat nilai rapor. Nilai rapot yang baru dilihat setelah indeks prestasi sekolah. Gitu. Jadi nilai rapot apa yang dilihat adalah selama 5 semester. Dan pengelompokan nilai rapot ini yang dilihat adalah rapot 6 mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional. Apa aja sih? Ya mungkin teman-teman bingung ya kalau disebut ujian nasional karena udah 2 tahun nih nggak ada ujian nasional. Insya Allah 2022 juga nggak akan ada ujian nasional lagi. Seperti itu. Apa aja mapelnya yang dilihat? Untuk IPA, matematika, ya wajib dan minat, ya nanti ditambah kemudian dibagi 2, maka dihitung 1 gitu, bukan matematika wajib 1, minat 1 tidak, tapi dihitung jadi 1. Kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi, ya. Jadi matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi 6. Kalau untuk IPS apa? Matematika sama bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian sosiologi, geografi dan ekonomi. Ya, 6 mata pelajaran itu yang dilihat selama 5 semester. Ya, jadi dari semester 1 kelas 10. Begitu. Nah, kalau terjadi head to head ya, misalnya dianggap ada satu kursi yang diperebutkan 3 siswa nih. Kursinya misalnya tadi teknik kimia di Universitas Indonesia. Yang berebut ini yang dianggap sama koefisien nilainya adalah 1 siswa dari SMA 55, 1 siswa dari SMA 60 dan 1 siswa misalnya dari SMA 38 ya seperti itu. Jadi ada 3 siswa dari 3 sekolah yang berbeda. Nah, kalau dianggap koefisiennya sama, nilai rapot dari 6 mapel ini dianggap sama, maka akan dilihat nilai mapel yang merupakan basic dari prodi yang dipilih. Saya tahu dari siapa pembicara ini siapa. Enak suaranya gitu. Oke, sebentar. Ada kendala sedikit. Kepencet.
Oke. Saya lanjutkan. Mungkin kalau PPT-nya kurang jelas nanti bisa saya share setelah acara selesai. Biasanya sih kalau PPT tampilnya agak pecah, ini gangguan sinyal. Bisa gangguan sinyal di teman-teman atau gangguan sinyal di saya. Oke, saya lanjut. Kalau terjadi head to head seperti tadi, misalnya dari 3 sekolah ingin masuk ke prodi yang sama, yaitu teknik kimia, seperti itu, maka yang akan dilihat adalah mapel yang merupakan basic dari prodi yang dipilih. Kalau terjadi head to head. Teknik kimia, maka yang dilihat apa? Yang dilihat adalah yang jelas kimia, pasti. Kemudian matematika, yang merupakan basic dari keteknikan. Dan sistem SNMPTN ini dia memprioritaskan pada program studi pilihan pertama. Inilah yang membedakan dengan sistem ujian mandiri ataupun UTBK nantinya. Nah, untuk poin kelima ini, saya sudah buatkan simulasi. Oke, simulasinya ada 3 anak. Ya. Yang pertama namanya Cinta, yang kedua namanya Fani, dan ketiga Anmes ya. Anmes mau ikut SNMPTN. Cinta, dia punya nilai rata-rata rapot itu 90 untuk 6 mata pelajaran. Ini sudah spesifik. Pilihan satunya adalah kedokteran UI dan kedua kedokteran gigi UI. Nah, 3 anak ini sudah dianggap melewati fase yang pertama tadi. Indeks prestasi kumulatif sekolah itu sudah dianggap lewat ya. Oke, nah jadi kalau sudah indeks kumulatif indeks prestasi sekolah sudah lewat, berarti ini sudah dianggap fase masuk ke fase nilai, ya seperti itu. Kemudian pilihan satunya FKUI, pilihan kedua FKGUI. Cinta. Kemudian Fani punya nilai rata-rata 88, cuma milih satu doang, yaitu kedokteran gigi UI, ya FKGUI. Kemudian Anmes pilihannya pilihan satunya matematika UI, pilihan duanya kedokteran UI. Dengan nilai rata-ratanya 85. Anmes ini paling kecil dan Cinta paling tinggi. Oke, kita lihat bagaimana proses seleksinya. Proses seleksinya, misalnya FKUI, ini permisalan ya, dia menerima ada 50 ya, slotnya atau kuotanya adalah 50 mahasiswa lewat jalur SNMPTN. FKGUI hanya menerima 16, matematika UI menerima 24. Nah, dari 50 yang diterima di FKUI, ternyata nilai terendah itu adalah 90,5. Ya, FKGUI yang diterima hanya 16 anak, nilai terendahnya 85. Matematika UI hanya 24 anak, yang nilai terendahnya 82 di peringkat 24 gitu ya. Nah, kira-kira harusnya logikanya Cinta dengan nilai 90 ya, dia di FKUI nggak keterima karena nilai paling rendahnya nilai peringkat 50 ya, nilai peringkat terakhir yang diterima adalah 90,5, masih di atas nilai Cinta. Tapi di FKG peringkat 16 yang diterima adalah 85. Gitu ya. Jadi Cinta harusnya di FKG. Kemudian Fani dengan nilai 88 juga masuk FKG. Nah, Anmes dengan nilai 85 dia harusnya masuk FKG. Dia karena milih FKG pilihan 2, prioritas di pilihan 1 dulu. Berarti Anmes masuk di sini, matematika UI, di peringkat 24, nilai dia 82. Begitu. Jadi pola pemeringkatan begitu. Nah, itu seharusnya. Tapi bagaimana realitanya, ya Cinta dengan nilai dia 90, yang harusnya bisa masuk ke FKG, pada kenyataannya dia nggak diterima. Di FK dia nggak masuk, di FKG juga nggak keterima. Kenapa bisa begitu? Karena Cinta menaruh FKG di pilihan kedua. Dia tidak memprioritaskan FKG. Lantas 16 orang yang dipilih di FKG ini adalah anak-anak yang punya nilai 85 ke atas yang memprioritaskan FKG. Maka Fani otomatis dengan nilai 88 masuk dia di 16 anak teratas ini.
Begitu juga dengan Anmes ya. Anmes ini sebetulnya salah nih naruh. Dia naruh matematika dulu baru FKG. Kalau matematika lewat, FKG udah pasti lewat karena grade-nya lebih tinggi dibandingkan matematika. Nilai anak yang berebut masuk FKG itu lebih tinggi dibandingkan masuk matematika. Ya. Nah, tapi karena dia salah milih dan nilai dia lumayan 85 gitu, justru itulah yang menyebabkan dia tertolong masuk di matematika karena dia naruh matematika di pilihan 1, seolah-olah dia memprioritaskan matematika. Jadi dari 3 anak ini ya, yang nilainya paling tinggi Cinta, justru Cinta tidak diterima dimanapun karena dia salah naruh milih, salah naruh pilihan. Begitu. Fani yang nilainya di bawah Cinta selamat dan Anmes juga selamat. Oke, nah ini kurang lebih simulasi untuk SNMPTN. Jadi teman-teman ketika nanti memilih ya harus dipikirkan ulang ya. Teknis pemilihannya seperti apa? Ya, kita nanti akan ada episode khusus membahas lebih detail tentang strategi SNMPTN. Mungkin nanti saya taruh di episode 4 atau episode 5 seperti itu. Karena SNMPTN ini masih cukup jauh ya. Nanti prosesnya baru akan dimulai biasanya pada bulan Januari 2022. Bahkan pemeringkatan juga baru diketahui nanti di akhir-akhir. Oke. Kita lanjut ya. Jadi belajar dari sini tadi simulasi ini, maka yang pertama kalaupun punya nilai tinggi tetapi dari sekolah yang dianggap biasa-biasa saja, kita harus bisa melihat indeks prestasi kumulatif indeks prestasi sekolahnya 55 untuk kampus yang teman-teman tuju bagaimana. Ya, karena bisa jadi SMA 55 misalnya bagus di mata UI, belum tentu sama di mata ITB. Belum tentu sama di mata Unpad. Jadi nilainya di masing-masing perguruan tinggi berbeda-beda. Gitu. Kalau suatu sekolah itu sudah punya poin bagus di mata kampus, itu luar biasa penghargaannya. Saya ambil contoh kejadian sekitar tahun 2015. Saya kebetulan sedang silaturahim ke kantornya Dr. Marta Rizal. Ya, karena saya waktu beliau masih menjabat dulu, saya sering main ke kantornya untuk diskusi informasi-informasi terbaru untuk masuk perguruan tinggi negeri. Ya, pada waktu itu saya janjian, badai asar, habis asar, kebetulan saya datang duluan, kemudian 5 menit atau 10 menit kemudian ada rombongan guru dan wakasek dari SMA Negeri 39, ya, Komplek Kopassus Cijantung. Ya. Kemudian karena rombongan begitu akhirnya beliau ini yang didulukan untuk masuk bertemu dengan Pak Marta Rizal. Nah, karena ruangannya agak sedikit tidak tertutup begitu pintunya, akhirnya saya tidak sengaja mendengarkan pembicaraannya. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah pada tahun 2014 dari SMA Negeri 39 itu kalau tidak salah 5 atau 7 anak diterima di UI, ya ada yang reguler, ada yang paralel, kemudian tidak diambil ya di SNMPTN dan di PPKB, kemudian tidak diambil. Nah, maksud kedatangan guru BK dan wakil begitu ke sana untuk melobi ya, untuk melobi pihak UI agar tidak di blacklist. Karena apa? Karena aturannya di blacklist begitu. Dan ternyata kejadiannya apa? 2015 jangankan di blacklist, malah yang saya tahu dari SMA 39 kuotanya ditambah, yang diterima lebih banyak. Loh, kenapa bisa terjadi seperti itu? Harusnya di blacklist, tidak di blacklist. Ya karena UI sadar kualifikasi anak-anak dari SMA 39 yang masuk ke UI, ini dalam bahasa saya mutiara semua gitu ya. Kalau bicara emas, ini emas 24 karat semua yang masuk. Ya, kalau misalnya dia blacklist, kemudian diganti sekolah-sekolah lain yang bibit bobot bebetnya nggak jelas seperti itu, ya bisa jadi kerugian tersendiri untuk pihak Universitas Indonesia. Jadi kalau dulu Pak Marta itu dalam mungkin pernah juga ya bicara di SMA 55, beliau biasanya kalau menyampaikan di forum pertemuan siswa atau orang tua itu selalu menyampaikan kalau UI mengambil siswa yang pasti-pasti saja. Maksudnya apa ya, dari sekolah-sekolah yang selama ini punya track record yang baik ketika masuk di UI. Masa studinya tidak lebih dari 5 tahun, bahkan cenderung yang 4 tahun kurang IPS itu. Nah, karena banyak jurusan-jurusan IPS di UI itu bisa kompre, ya, artinya tidak perlu sidang sarjana lagi, jadi 3,5 tahun bisa lulus.
begitu. Jadi kalau sekolah-sekolah yang meluluskan siswanya masuk ke UI, kemudian lulus dari mahasiswanya 6 tahun, nah itu udah menjadi presiden buruk sebetulnya, catatan tersendiri dari UI. Oke. Kita lanjutkan. Ya, ini tadi simulasi. Oke. Kita masuk ke UTBK ya. Kita bicara UTBK. Untuk UTBK tahun 2021 kemarin ya. Ini adalah standar di UTBK 2021 kemarin yang diuji kembali seperti tahun 2019, yaitu ada tes potensi akademik, tes potensi skolastik yang terdiri dari 4 sub, ya walaupun nilai yang terdiri dari 5 sub tes, walaupun keluar nilai 4 sub begitu. Yang pertama adalah penalaran umum, pengetahuan pemahaman umum (PPU), ya, pengetahuan kuantitatif (PK), pemahaman bacaan dan menulis (PBM), kemudian bahasa Inggris. Kemudian yang kedua ada tes akademik, tes kemampuan akademik atau biasa disingkat dengan TKA, ya, Saintek dan Sosium. Kalau Saintek itu terdiri dari matematika IPA, biologi, fisika, kimia. Apa sih matematika IPA? Ya, matematika IPA ini adalah matematika yang khusus dipelajari oleh anak IPA atau yang biasa disebut matematika peminatan. Ya, jadi bab-bab yang ada di matematika peminatan seperti apa? Limit, kemudian dimensi 3, ya. Integral tertentu, ya, nah, itu masuknya di matematika IPA. Kemudian tes kemampuan akademis Sosum terdiri dari matematika IPS, ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi. Ini tahun 2020, tapi tahun 2021 kemarin tidak ada lagi matematika IPS, hanya ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi. Yaitu penyesuaiannya. Nah, ini yang perlu dipersiapkan kalau nanti teman-teman mempersiapkan diri untuk UTBK, ujian tulis berbasis komputer, yang jalur tesnya disebut SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Oke, saya masuk ke sistem penilaian yang dipakai di tahun 2021 kemarin, yang baru beberapa hari yang lalu diumumkan. Oke, jadi ada 6 langkah proses penilaian pada SBMPTN. Yang pertama, karena dia tesnya di sekolah masing-masing, ya, di sekolah yang di lokasi yang ditunjuk oleh panitia lokal, maka ketika teman-teman mengerjakan menggunakan laptop atau komputer yang sudah disediakan, nilai akan masuk ke server sekolah, kemudian dikirim ke server induk panitia. Ya, tahapan pertama. Kemudian tahapan keduanya akan dilakukan analisis butir soal. Yang ketiga, analisis bobot soal. Yang keempat, perhitungan skor mentah. Yang kelima, perhitungan skor akhir atau skor nasional atau skor UTBK. Baru penentuan jurusan yang diterima sesuai dengan skor nasional. Nah, ada 6 tahap. Nah, bagaimana sih bobot soal ini? Jadi mulai tahun 2018 ya, sebetulnya sudah tidak lagi dipakai sistem plus 4 minus 1. Kalau dulu sudah familiar ya bahwa sistem masuk PTN adalah soal kalau benar plus 4, salah minus 1. Nah, mulai tahun 2018 itu sudah diganti dengan IRT ya, nyebutnya, atau Item Response Theory, atau kalau di sekolah ya Bapak Ibu guru mungkin familiar dengan istilah teori respon butir atau teori butir soal begitu. Oke, jadi yang dipakai adalah sistem mudah sampai sulit. Nah, poinnya kalau benar itu bisa jadi 0,01 sampai 1. Nah, terus kalau salah kosong, kalau salah 0 dan kalau kosong juga 0, tidak ada poin. Nah, terus penentuan bobot ini berdasarkan apa nih? Soal mudah, sedang, sulit itu berdasarkan apa? Apakah berdasarkan si pembuat soal yang mengkategorikannya atau berdasarkan apa? Nah, IRT atau Item Response Theory ini menggunakan sistem statistik. Jadi penilaian berdasarkan populasi siswa yang ikut tes pada waktu itu. Jadi saya ambil contoh, misalnya di
sejarah ya, soal sejarah di Sosum ya, TKA Sosum, tes kemampuan akademik Soshum untuk IPS. Misalnya ada 20 soal sejarah, soal nomor 1 ya, dari misalnya ada 300.000 peserta IPS, soal nomor 1 itu bisa dijawab benar oleh 98% peserta. Oke, kemudian soal nomor 10 itu bisa dijawab benar oleh 53% peserta. Dan soal nomor 20 hanya bisa benar dijawab oleh 3% peserta. Maka kategorinya ini menjadi soal mudah nomor 1. Karena 98% bisa semua. Soal nomor 10 tadi menjadi sedang. Dan soal nomor 20 menjadi soal yang sangat sulit. Nah, soal mudah itu dia punya range plus 0,01 0,01 dan soal sulit kategorinya 1. Ya, jadi pembuat soal saja itu tidak tahu apakah soalnya itu sulit, mudah, sedang, ya semua tergantung pada peserta yang ikut ujian. Gitu. Nah, sistem ini dikenal di US ya, Amerika Serikat ya, dengan tes GMAT ya. GMAT atau GRE ya, yang mungkin ada ayah bunda yang pernah tes di sana atau yang tahu dengan sistem GMAT atau GRE, jadi menggunakan teori respon butir. Begitu. Nah, selanjutnya setelah tahu analisis bobot soal tadi, soal benar dikalikan bobotnya masing-masing yang didapatkan oleh peserta, maka bisa jadi ada 2 orang, si A dengan si B, dengan jumlah soal yang benar sama, misalnya mereka benar mengerjakan 75 soal, tetapi hasil akhirnya berbeda. Kenapa? Karena dia mengerjakan di bobot soal yang berbeda-beda. Misalnya si A lebih banyak soal sulit, maka poinnya lebih banyak. Ya, si B lebih banyak soal mudah, maka dibandingkan si A, poinnya atau total poinnya lebih sedikit daripada si A. Begitu. Oke, sebentar, kita lanjut. Sebentar, ada trouble sedikit. Setelah bobot soal, ada yang dikenal dengan nilai baku. Apa nilai baku? Nah, saya lupa menampilkan kemarin panitia UTBK itu mengumumkan standar-standar yang ada di sini. Rataan ini diumumkan kemarin, tapi saya lupa mencantumkan. Mungkin nanti lain kali saya cantumkan atau di grup nanti saya share. Jadi ayah bunda dan teman-teman yang mau ikut ujian UTBK 2022 udah tahu nilai saya harus dinilai skor berapa agar bisa menembus UI, ITB dan lain sebagainya. Begitu ya. Apa nilai baku? Nilai baku ini didapat dari nilai mentah. Nilai mentah yang mana? Yang tadi. Berapa soal yang dikerjakan benar dikali berapa poin yang mereka dapat ya, berapa bobot yang mereka dapat per soal. Kemudian dikurang rataan, dibagi simpangan baku. Nah, ini menggunakan statistik populasi. Ya. Kemudian dari sini baru dapat nilai nasional ya, atau yang dikenal dengan nilai UTBK. Ya, bagaimana caranya? Yaitu rataan ditambah simpangan baku dikali nilai baku. Gitu. Nah, sehingga ini biasanya dari bobot soal saja tadi berbeda-beda, walaupun ada 2 orang yang mengerjakan soal yang sama persis, jumlahnya bisa berbeda. Nah, berarti nanti skor nasionalnya juga bisa berbeda, walaupun dia mengerjakan dengan jumlah soal yang sama. Karena
bobotnya berbeda-beda. Kurang lebih itu gambaran penilaian untuk UTBK. Nah, setelah itu kalau sudah semua mata ujian dia ikuti semua, tidak ada kecurangan. Nah, khusus tidak ada kecurangan ini kemarin diulang-ulang pada saat konferensi pers pada hari Senin kemarin ya jam 10 sampai jam 11-an. Itu saya kebetulan mengikuti. Jadi diulang-ulang oleh Ketua Panitia LKMPT bahwa yang tidak melakukan kecurangan yang akan diproses untuk diikutkan ke scoring program studi. Ya, jadi kalau yang melakukan kecurangan ya dia tidak akan diproses. Begitu. Jadi peserta yang memenuhi syarat akan dikelompokkan pilihannya tadi IPA, IPS. Ya, kalau IPC berarti nilai IPA diproses, nilai IPS diproses ya, tergantung program studi yang dia pilih apa. Apa sih IPC? IPC itu program ilmu pengetahuan campuran. Jadi dia memilih IPA sekaligus IPS. Oke. Nah, proses dialokasikan dilakukan secara urutan mulai dari peserta dengan nilai nasional tertinggi dengan prioritas utama pada program studi pilihan pertama. Nah, untuk ini saya buatkan simulasi lagi. Ya. Oke, ada 3 anak, Rian, Diki, dan Wike. Ya, Rian punya skor 850. Angka 850 ini excellent kalau dilihat dari angka 2021 kemarin ya. Pilihan satunya Rian FKUI, pilihan 2 Teknik Industri ITERA. Jadi Rian ini anak pintar tapi kurang pede. Akhirnya dia memilih pilihan program studinya, pilihan satunya langit, pilihan 2-nya bumi, jauh banget. Gitu. FKUI dengan Teknologi Industri ITERA. Jadi dia agak kurang pede. Kemudian Diki skor nasionalnya 597. Pilihan satunya Teknik Informatika Unsri, yang kedua Teknik Informatika ITERA, Institut Teknologi Sumatera. Yang ketiga ada Wike, skor nasionalnya 713, pilihan satunya FKG Unsri, FKG UI, dan yang kedua FK Universitas Sriwijaya. Ya. Oke, setelah diproses FKUI, dia menerima skor terendah, hanya menerima 126 siswa. Dengan skor terendahnya adalah 830,03. Maka dari sini otomatis Rian, ya, dia dapat nih ya, karena 830, Rian 850, dia otomatis langsung masuk ke pilihan pertama. Nah, Diki dengan skor 597, pilihan satunya Teknik Informatika Unsri, kedua Teknik Informatika ITERA. Kita lihat. Teknik Informatika Unsri nilai terendahnya adalah 635, nggak masuk karena dia hanya 500-an tadi nilai Diki. Sementara Teknik Informatika ITERA ya, dia masih masuk karena terendahnya adalah 595, dia 597. Masuk, tapi pilihan kedua. Begitu. Nah, jadi kalau UTBK memungkinkan kita terlempar ke pilihan kedua kita karena yang dilihat base-nya adalah nilai. Jadi seperti Diki, dia tidak masuk di pilihan pertama, maka otomatis dia akan diikutkan persaingan di pilihan keduanya. Walaupun ada yang memilih Teknik Informatika ITERA di pilihan pertama, karena nilainya kalah dari Diki, maka dia terlempar. Nah, sistem ini yang berbeda dibandingkan di SNMPTN. Ini bedanya. Kemudian untuk Wike yang terakhir, skor 713, ya, pilihan 1 FKG UI, pilihan 2 FK Unsri. FKG UI 713 nggak masuk, tapi FK Unsri masuk dia. Ya, karena peringkat 100 terakhir di FK Unsri 694,44. Jadi 3 anak ini tiga-tiganya dapat. Rian di pilihan pertama ya di FK UI, Diki di pilihan kedua Teknik Informatika ITERA, dan Wike di pilihan kedua juga yaitu Kedokteran Universitas Sriwijaya. Nah, inilah SBMPTN atau UTBK. Jadi sistemnya lebih fair, lebih adil begitu karena berdasarkan base-nya by nilai. Ya. Oke. Saya mau cerita sedikit tentang foto yang ada di layar teman-teman semua. Ya, namanya Eksiandri, ini murid bimbingan saya beberapa tahun yang lalu. Dia alumni dari Al-Azhar 2, Al-Azhar Pejaten ya, Alpen. Eksiandri ini dulu waktu SMA dia masuk di kelas akselerasi, ya, di kelas akselerasi Aksel.
kemudian pada saat menjelang akhir kelas 12 pemeringkatan paralel, dia peringkat 1 paralel di SMA Alpen, ya, Al-Azhar Pejaten atau Al-Azhar 2. Seperti itu. Kemudian sekolah pede banget nih, ini anak pasti bisa lulus SNMPTN. Rata-ratanya 9 berapa ya? 91 atau 92 lah. Kalau tidak salah angkanya segitu. Saya agak lupa, tapi di atas 90. Ya, pilihannya simpel, dia cuma mau masuk ke teknik mesin UI. Dia ikut yang pertama SNMPTN, gagal. Yang kedua ikut ngambil teknik mesin paralel melalui jalur PPKB. Ya, jadi kalau di UI itu ya sebagai informasi teman-teman semua ya Bunda, ada 3 jenis S1. Ya, 3 jenis strata 1 atau sarjana, ada S1 paralel, ada S1 reguler, kemudian S1 paralel dan S1 KKI atau kelas internasional. Apa sih S1 paralel? S1 paralel itu adalah kalau zaman saya, zaman ayah Bunda itu dulu disebut ekstensi. Ya, jadi yang anak yang atau orang yang sudah selesai D3 kemudian bekerja ingin melanjutkan S1. Tapi sejak tahun 2009 S1 ekstensi UI ini dipecah 2. Jadi ekstensi yang seperti pola lama masih ada, kemudian dibuat ekstensi baru yang disebut paralel, yaitu memungkinkan anak-anak fresh graduate bisa kuliah di sana. Gitu. Nah, ekstensi ada jalur rapotnya juga yang dikenal dengan istilah PPKB. Begitu juga dengan KKI, kelas internasional, juga ada jalur rapot yang dikenal dengan talent scouting. Nah, Eksiandri ini ikut PPKB, teknik mesin. Ya, ternyata tidak lulus juga. Nah, kemudian jalur yang ketiga dia coba juga talent scouting UI ya, talent scouting UI untuk kelas internasional dia coba juga. Dan itu udah pede banget karena TOEFL-nya juga bagus di atas 5,5 kalau tidak salah, nilai dia juga 90 ke atas begitu, sekolahnya udah yakin banget. Ternyata tidak lulus juga teknik mesin kelas internasional. Jadi 3 kali tidak lulus. 3 kali tidak lulus ketika sudah pengumuman kelas internasional itu orang tuanya sudah menyiapkan kuliah sampai ke Jerman gitu, kemudian ada beasiswa di Aussie juga, teknik di Jerman dan di Aussie kalau tidak salah. Sudah tinggal bayar, nah, tapi ternyata dia masih mau mencoba UTBK. Nah, dia masih mau coba UTBK, kemudian di UTBK waktu itu namanya belum UTBK kalau tidak salah 2018 ya, angkatan 2018 kalau tidak salah masih namanya SBMPTN, yang belum disebut UTBK. Nah, ternyata dia masuk teknik mesin. Ya, dan teknik mesin reguler. Jadi pengalaman dari ini dan kemudian tadi yang saya ceritakan di awal juga peringkat 1 paralel SMA Negeri 97 ya, ini kejadian nih yang baru-baru ini kok, masih angkatan 2021 gagal masuk matematika UI. Padahal nilainya di atas 90 juga. Seperti itu. Dan kemarin UTBK dapat juga di pilihan kedua, matematikanya gagal lagi. Kenapa? Karena dia terlalu pede. Ya, nilai rapot dia bagus begitu, akhirnya selama proses SNMPTN sampai dengan UTBK dia nggak mempersiapkan belajar karena begitu yakin UTBK-nya pasti dapat gitu, SNMPTN-nya pasti dapat, dia tidak mempersiapkan UTBK. Nah, begitu SNMPTN diumumkan mau persiapan UTBK, ya itu hanya tinggal sebulan atau 2 bulan lagi, masanya udah pendek sebulan ya, kalau tidak salah hanya sebulan lagi. Dan ya alhamdulillah masih dapat pilihan kedua, dia ngambil kemarin di Sains Data ITERA. Ya, dapat pilihan ITERA yang tadi peringkat 1 paralel 97. Nah, kalau tentang Eksiandri ini dia berhasil masuk teknik mesin reguler lewat jalur UTBK. Oke, apa sih solusi pusingnya orang tua saat ujian akhir? Oke. Bagaimana mengubah pusing orang tua menjadi strategi brilian? Yang pertama, jangan anggap anak kita orang dewasa. Sedewasa-dewasanya anak kita, dia tetap anak. Ya, harus ada proporsinya. Ya, proporsi anak sebagai anak begitu. Ya.
Oke, kita lanjutkan. Jadi jangan anggap anak kita orang dewasa. Suara saya masih jelas terdengar? Cek, cek. Masih, Kak. Masih ya? Oke. Ya, soalnya mungkin ada yang gangguan sinyal tadi, kayaknya ada yang terputus-putus. Oke, jangan anggap anak sebagai orang dewasa. Maksudnya apa? Jangan anggap anak sebagai orang dewasa. Ya tetap saja ada sisi di mana anak sebagai seorang anak. Ya, jadi harus diingatkan bagaimana membagi waktu, time manajemennya, targetnya. Apalagi ini PJJ ini kan sudah berlangsung, ya mungkin akan masuk tahun ketiga sepertinya, ya PJJ. Karena kalaupun masuk sekolah ya tidak akan sekolah seperti sebelum pandemi, begitu akan masih tetap diselingi dengan mayoritas PJJ. Nah ini perlu betul-betul mengatur waktu. Ya, betul-betul bisa mengatur waktu. Ya saya ambil contoh anak yang juara umum paralel 97 tadi, karena dia yakin dengan SNMPTN-nya, selama SNMPTN menuju UTBK belum pengumuman SNMPTN, yang terjadi apa? Main terus dia, main game segala macam ya, karena udah pede. Nah begitu pengumuman, baru SNMPTN-nya gagal, baru kelabakan, karena dia tidak mempersiapkan UTBK sama sekali. Dan ketika sudah selesai UTBK, menuju ujian-ujian mandiri, lagi-lagi terus itu malam ya sering begadang, ya main game dan lain sebagainya. Nah, ini merusak ya. Buat ayah bunda yang masih mengikuti, yang masih mendengarkan saya, ini harus diingatkan. Game itu baik sebetulnya dan itu bisa menjadi bisa menjadi selingan juga mengatasi stres, tapi kalau menjadi edik ya ketergantungan itu kurang baik, sudah tidak baik lagi. Kemudian yang kedua adalah dampingi dan kenali gaya belajar anak. Ini mesti tahu. Ya, orang tua mesti tahu. Jadi jangan sampai kita nggak kenal dengan karakter anak kita sendiri. Atau bahkan ada orang tua yang sering protes, sering curhat ke wali kelasnya gitu di sekolah. Anak saya tuh di rumah tuh males banget, dia jarang banget belajar gitu. Padahal anaknya tidak mengulang di rumah karena memang dia memahami konsep pembelajaran itu secara matang. Saya ambil contoh, saya kebetulan punya adik kelas di SMA, saya alumni SMA 34. Adik kelas saya dia masuk planologi atau nyebutnya sekarang tata kota ya, atau perencanaan wilayah kota itu PWK. Tapi kalau di ITB namanya planologi. Dia masuk planologi ITB. Dia sempat menjadi ketua Gamais ITB, rohisnya di ITB, kemudian jadi ketua BEM ITB, ketua OSIS di ITB. Jadi orang paling sibuk, mahasiswa paling sibuk se ITB. Tapi dia lulus dengan IPK 3,8. Saya pernah diskusi dengan dia beberapa tahun yang lalu. Salah satu kunci suksesnya adalah dia mampu menyerap dia mampu menyerap materi yang disampaikan guru di sekolah itu secara maksimal, sehingga dia tidak perlu banyak mengulang belajar. Nah, ini kita harus paham sebagai orang tua, kita harus memahami bagaimana karakter dan gaya belajar anak. Kemudian yang kedua, yang ketiga, tidak ada pressure dalam bentuk amarah. Kenapa? Karena jujur, ya, putra-putri ayah bunda ini walau kelihatannya selengean, nanti begitu menjelang ujian, menjelang pengumuman, itu stresnya bukan main. Ya, stresnya bukan main. Mungkin gayanya adalah seperti gaya orang santai begitu, tapi dia under pressure. Ya, saya punya contoh. Beberapa tahun lalu saya kebetulan membimbing salah satu anak eselon 1 di PU ya. Orang tuanya eselon 1 di PU. Anak ini punya karakteristik yang agak unik. Selama yang namanya ujian nasional 2 hari atau 3 hari itu nilainya pasti selalu jatuh. Jadi SD nilai rapotnya bagus, keseharian bagus, tapi UN-nya jatuh. Kemudian SMP juga sama, kesehariannya bagus, UN-nya jatuh. Nah, akhirnya di SMA ya karena nilai UN SMP-nya jatuh, itu sempat mau masuk SMA negeri 28. Tetapi gagal tes ya, gagal tes, dia peringkat pertama dari yang terakhir diterima. Jadi misalnya diterima 50 siswa, dia di peringkat 51. Gitu. Karena waktu itu masih RSBI ya, sekolah berstandar internasional untuk 28. Jadi gagal di sana, kemudian mau masuk 34 juga gagal. Kenapa? Karena nilai UN-nya rendah. Dan akhirnya dia meneruskan studinya di Al-Azhar Pejaten, ya, Pasar Minggu.
Nah, apa yang terjadi dengan anak ini di SMA bagus, rapotnya bagus, bahkan dapat kesempatan SNMPTN walaupun tidak lulus juga. Tapi lagi-lagi ketika yang namanya ujian 1 hari, 2 hari, 3 hari ya seperti ujian nasional, UTBK-nya gagal. Jadi mungkin karena under pressure banget, padahal orang tuanya tidak mempressing dia, gitu ya. Terserah orang tuanya bebas mau kuliah di swasta juga it's okay, gitu. Tapi dia yang punya pressing yang begitu sangat tinggi sekali. Dan akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ketika masa-masa akhir setelah UTBK gagal, menjelang SIMAK UI, dia ikutan SIMAK mungkin karena sudah tidak ada ini lagi ya, tidak ada beban lagi. Akhirnya dia lulus SIMAK UI dan dapatnya di ilmu komputer Universitas Indonesia. Itu pilihan yang cukup berat juga selain teknik industri dan kedokteran. Jadi termasuk peringkat atas untuk IPA di sana. Artinya anak ini bukan tidak punya kemampuan, bukan tidak punya otak dalam tanda kutip, tetapi dia punya tekanan mental yang sangat berat. Atau ada lagi saya pernah contoh gitu ya, ada orang tua yang membebankan obsesinya yang tidak kesampaian ke anak. Nah, ini kejadian beberapa tahun lalu, anak SMA 6, Mahakam, Blok M. Orang tuanya pengen masuk kedokteran dulu, mamahnya ingin masuk kedokteran, tapi gagal. Nah, dia punya 2 orang anak pertamanya cowok dari SMA 90, itu sudah masuk FKUI lewat jalur PMDK, atau sekarang dikenal dengan SNMPTN. Ya. Anak keduanya, perempuan, cewek, dari SMA 6. Sebetulnya sudah diterima SNMPTN atau waktu itu masih namanya PMDK itu di Kimia Universitas Indonesia, tapi tidak disuruh ambil oleh orang tuanya, kemudian disuruh untuk ikut tes terus di kedokteran. Yang terjadi apa? 3 hari sebelum tes kedokteran, tes UTBK waktu itu, anaknya masuk rumah sakit karena tipes. Akhirnya gagal ikut UTBK. Masih untung waktu itu ada ujian mandiri di UIN dan akhirnya kuliah di farmasi UIN. Ya. Masih ada UI-nya juga lah depannya, UI Negeri UIN. Gitu ya. Oke, ini contoh orang tua yang membebankan obsesinya yang nggak kesampaian ke anaknya. Ya dulu pengen masuk akuntansi UI gagal, mamah papahnya gagal, anaknya harus masuk UI. Padahal kualitas anaknya adalah UNJ. Bicara strategi, kita harus tahu diri, harus punya kaca yang besar, kemampuan kapasitas akademik kita di mana. Maka kalau punya peluang yang besar, yaitu bisa membaca kemampuan akademiknya. Seperti itu. Oke, terakhir sebelum saya tutup, kenalan dulu ya. Apa sih komunitas inspirator pejuang PTN ini? Ya, inspirator pejuang PTN ini saya dirikan ya tahun 2019 akhir 2020 awal begitu. Tujuannya adalah saya ingin berbagi, sharing ya buat teman-teman yang mungkin kurang mendapatkan informasi tentang strategi-strategi masuk PTN. Dan di tahun 2021 ini saya rencana akan membuat memang komunitas inspirator pejuang PTN ini per chapter sekolah. Jadi nanti akan ada grup-grup per sekolah masing-masing. Ada grup siswa, ada grup orang tua. Kenapa dibagi 2? Kenapa tidak digabung? Karena ada informasi-informasi yang memang harus dipahami orang tua. Dan ada informasi-informasi juga yang perlu diketahui penting oleh siswa tanpa harus diketahui oleh orang tua. Begitu. Apa aja kegiatan dari inspirator pejuang PTN? Tahun lalu, ya, saya berfokus pada 2 sekolah, di SMA 28 dan SMA 34 gitu. Saya membantu memberikan banyak inspirasi-inspirasi dan informasi-informasi terkait strategi masuk perguruan tinggi negeri. Ya, tahun lalu hanya terfokus pada 2 sekolah tersebut dan tahun ini saya akan menawarkan beberapa sekolah lainnya. Ya, salah satu yang berjalan hari ini ya teman-teman di SMA, teman-teman komite dan Korlas di SMA 55 ya, serta pihak sekolah sudah menyambut baik ya, kegiatan hari ini dan nanti akan ada kegiatan lainnya. Jadi selain webinar ya, yang akan kita adakan ada sharing session juga. Nah, teman-teman nanti bisa mendapatkan inspirasi dari kakak-kakak kelas kalian yang akan sharing pengalamannya. Ya, bagaimana bisa masuk PTN, bagaimana indahnya mereka perjuangannya bisa masuk ke PTN. Kemudian akan ada kegiatan
berupa tryout online juga nantinya, kemudian pembahasan tryout. Ya, jadi agar teman-teman tahu bagaimana apa aja yang perlu dipersiapkan, bagaimana strategi belajarnya, bagaimana kualitas soal dan lain sebagainya. Dan semua dilaksanakan secara free ya untuk program-program yang ada di Inspirator Pejuang PTN. Oke. Nah, ini sebagai informasi aja, kami punya program personal academic coach ya. Apa ini personal academic coach? Jadi program pendampingan perkembangan akademik sampai masuk PTN. Ya, ini biasanya buat teman-teman yang sudah bimbel gitu ya. Banyak biasanya anak 55 bimbelnya di Inten atau di GO atau di BTA dan lain sebagainya. Tetapi ternyata sudah ikut bimbel, kemampuan akademiknya atau tidak ada progres untuk menuju masuk ke perguruan tinggi negeri. Ya. Nah, ini personal academic coach ini bentuknya ada tryout rutin, modul, achievement motivation training, sharing session, kemudian sampai juga nanti dibantu untuk konsultasi SBMPTN dan SNMPTN. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, ini ada kontak saya yang kalau nanti mau berdiskusi ya. Ya, bagi teman-teman dan orang tua yang belum masuk ke grup, ya, saya sarankan untuk segera masuk ke grup yang sudah disediakan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita nanti memperkuat engagement yang ada di sana ya. Jadi akan ada diskusi, informasi-informasi penting di luar dari webinar yang akan di-sharing ya di grup-grup yang sudah dibuat. Oke, untuk hari ini saya akan berikan giveaway berupa buku Susu Macan. Namanya buku Susu Macan, tapi edisinya masih 2021 karena yang 2022 belum dicetak. Ya. Saya akan berikan untuk 2 orang penanya, ya, yang nanti akan bertanya di sesi tanya jawab. Oke, yang pertama untuk penanya pertama dan yang kedua untuk penanya dengan kategori pertanyaan terbaik. Nah, untuk kategori pertanyaan terbaik nanti saya akan memilih. Oke. Oke, silakan yang mau bertanya, kita mulai untuk sesi tanya jawabnya bisa di-unmute langsung. Boleh orang tua, boleh siswa yang bertanya. Atau bertanya via chat juga boleh. Silakan yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Namanya, saya orang tua murid Kak Toni. Oke, dari siswa ya. Atas nama siswa siapa, Bunda? Atas nama siswa Yasmin Putri. Oke. MIPA ya. Iya, silakan yang mau ditanyakan. Ya, saya mau tanya, mungkin saya tadi agak ketinggalan. Saya mau nanya, untuk nilai masuk universitas itu berbeda ya tiap tahun untuk UTBK ya, SBMPTN? Atau kita mengambil nilai patokan dari tahun sebelumnya, Pak? Gitu. Terus, lalu saya mau tanya lagi, kalau tahun sebelumnya kan, sebelum tahun ini katanya kita keluar nilai dulu, baru memilih ya. Nah, sekarang katanya pilih dulu, baru nilai keluar ya. Lalu trennya tahun ini bagaimana ya, Pak? Oke, ada lagi Bunda Yasmin? Ya. Satu lagi mungkin kakak bisa punya informasi ya. Anak saya berminat di komputer ya. Apakah setiap universitas yang misalnya ada jurusan komputer, seperti misalnya sini lebih spesifiknya saya ke IPB ya, komputer IPB dengan Fasilkom UI. Apakah itu di setiap mata kuliahnya itu ada perbedaan atau ada perbedaan universitas untuk jurusan tersebut gitu loh, Pak? Okay. Apakah sama pelajarannya antara Fasilkom UI dengan tadi komputer IPB? Karena saya lihat juga tahun ini kayaknya ada yang lolos ya SNPTN ya dari 55 di IPB ya komputer ya gitu. Oke.
Ya barangkali kakak bisa kasih informasi apakah ada perbedaan subjek-subjeknya gitu. Terima kasih Kak Tony, itu aja dari saya. Saya jawab pertanyaan pertama satu-satu dulu ya, teman-teman. Saya jawabnya biar saya nggak kelupaan. Pertanyaan pertama, kalau terkait nilai, sebetulnya tidak ada patokan nilai ya. Jadi nilai itu bisa dibilang sebetulnya adalah nilai yang fluktuatif ya. Hampir sama dengan pola penerimaan kalau ayah bunda masuk ke SMA negeri ya dulu ya, menggunakan sistem nilai UTBK seperti menggunakan sistem nilai ujian nasional dari SMP mau masuk ke SMA negeri. Polanya seperti itu. Jadi tidak ada patokan ya, tergantung dari misalnya pemilih kedokteran UI ya tahun 2021 ya, tergantung dari yang milihnya itu nanti nilainya seperti apa. Nah, tapi kalau bicara patokan sebetulnya kita bisa melihat skor rata-rata ya dari tahun ke tahun ya, skor rata-rata untuk aman masuk ke UI kedokteran tuh berapa ada ya, dan saya waktu itu juga sempat melakukan risetnya. Jadi artinya ada data yang kami punya misalnya untuk masuk ke kedokteran UI berapa, kemudian akuntansi UI berapa, itu ada standar nilai skornya seperti itu. Begitu. Nah, itu diambil dari nilai aman paling tidak misalnya 10 tahun terakhir angkanya angka berapa. Kemudian pertanyaan tadi terkait materi kuliah atau mata kuliah ya. Biasanya kalau jurusan yang sama ya, kecuali misalnya tadi karena kan kalau disebut Fasilkom UI itu di dalamnya saat ini ada 2 jurusan. Ada ilmu komputer murni dan ada sistem informasi. Nah, kalau mau dibandingkan dengan IPB, Institut Pertanian Bogor, yang ada di sana adalah ilmu komputer. Nah, jadi biasanya kalau jurusannya sama-sama ilmu komputer, akan sama. Ya, tapi biasanya masing-masing universitas itu punya kebijakan untuk menambah ada mata kuliah khusus, misalnya khusus di universitasnya seperti itu. Tapi kebijakan secara nasional biasanya mata kuliahnya sama. Nah, kecuali tadi misalnya beda prodi. Ya, Fasilkom UI ada program studi sistem informasi. Sama nggak dengan dengan jurusan ilmu komputer di IPB? Beda. Karena dia sudah beda program studi. Begitu. Jadi harus dilihat membandingkannya adalah masing-masing program studinya seperti itu. Tapi kalau masih dalam satu program studi yang sama, misalnya program studi teknologi hasil pertanian di UGM dengan teknologi hasil pertanian di IPB, sama atau tidak mata kuliahnya? Sama. Begitu. Selama program studinya sama. Oke, itu ya Bunda Yasmin. Tadi jawaban dari saya. Oke, ada sudah jelas? Oke, sama-sama. Silakan pertanyaan kedua. Boleh di via chat boleh. Atau mau bertanya langsung juga boleh, masih ada kesempatan. Silakan. Selamat sore Mas Tony. Selamat sore. Dengan siapa? Saya dengan Anggun, orang tua murid dari Divana, kelas sosial. Oke, silakan Bunda. Mas, benar nggak sih ada, saya pernah dengar gitu, anak saya kan berminat untuk masuk ke hukum. Nah, katanya kalau misalnya, katakanlah pilihannya nanti antara yang pilihan pertama misalnya hukum UI dengan hukum UGM, katakanlah gitu ya. Katanya kalau misalnya suatu universitas itu nggak mau dijadiin pilihan kedua gitu katanya. Maunya mereka akan menjadi pilihan pertama. Jadi kalau ternyata sebenarnya anak saya dapat nih UGM-nya, tapi kan itu dia pilihan kedua. Merasa UGM-nya merasa mungkin kamu kan menjadiin saya pilihan kedua, jadi saya mesti memprioritaskan anak-anak yang pilihan pertama. Apa benar seperti itu atau memang hanya benar berdasarkan nilai semata aja? Seperti itu, Mas Tony. Makasih banyak. Oke, baik. Yang pertama, sebetulnya kuliah di hukum itu nggak enak loh, Bun. Ya, kuliah di hukum itu nggak enak. Kenapa? Karena nggak kuliah aja di hukum juga nggak enak. Gitu bercandaannya ya. Gitu. Biasanya saya bercandain anak yang mau milih hukum gitu.
Oke, itu bercanda aja. Oke, jadi gini, terkait pilihan tadi atau terkait nilai, tergantung jalur seleksinya. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, kalau jalur seleksinya SNMPTN atau disebut jalur rapot, maka memang prioritas pada pilihan pertama. Jadi seandainya misalnya tadi nggak masuk di hukum UI, padahal sebetulnya masih bisa masuk hukum UGM, maka nggak akan diterima karena UGM sudah penuh dengan pemilih pertama di pemilih pertama hukum UGM. Nah, itu tapi untuk SNMPTN. Tapi kalau UTBK atau ujian UTBK ya, kalau UTBK kalau ujian mandiri kan sudah masing-masing universitas. Kalau di UTBK polanya adalah hanya berdasarkan nilai. Selama nilainya misalnya di UI ketolak, kemudian karena nggak masuk ke dalam kategori siswa yang nilainya masuk begitu, kemudian dia terlempar ke pilihan kedua, selama nilainya memenuhi, maka UGM wajib menerima dia. Begitu. Jadi tergantung jalurnya. Kalau SNMPTN yang tadi Bunda sampaikan betul, memang prioritas di pilihan 1, begitu. Lantas biasanya nanti ada pertanyaan lanjutan. Lantas kalau SNMPTN prioritas pada pilihan 1, buat apa ada pilihan 2? Nah, pilihan 2 itu terjadi kalau pilihannya ekstrim. Pilihan ekstrim tuh begini, misalnya pilihan dari tadi ya indeks prestasi sekolah putranya Bunda gitu itu nggak masalah, misalnya dari 55 udah nggak masalah. Nah kita lihat nilainya. Nah pilihan satunya adalah hukum UI misalnya ya. Kemudian pilihan 2-nya misalnya mengambil di hukum Samratulangi di Manado, Sulawesi Utara. Nah, kalau terjadi pilihan antara langit dan bumi seperti ini, pilihan satunya ternyata gagal masuk begitu ya, tidak diterima, maka pilihan 2-nya ada kemungkinan bisa jadi keterima di Samratulangi. Begitu. Karena memang kalau Samratulangi kan dibandingkan UGM dia tidak favorit gitu ya, tidak terlalu favorit begitu. Jadi pilihan 2 ini bisa berlaku pada universitas-universitas yang tidak terlalu favorit. Ya, tapi ada lagi nih catatannya adalah sistem SNMPTN ini mengenal namanya sistem lokal atau prioritas lokal. Jadi ketika kita berasal dari DKI Jakarta gitu, belum tentu misalnya memilih Brawijaya maka punya kesempatan yang lebih besar ya, karena Brawijaya ada di Jawa Timur gitu ya. Maka karena kita anak Jakarta, maka peluangnya memilih Brawijaya menjadi tinggi. Enggak juga. Kenapa? Karena universitas itu kalau di SNMPTN dia memprioritaskan sekolah-sekolah yang berasal dari provinsinya berada. Gitu. Jadi kalau Brawijaya dia akan memprioritaskan anak-anak yang milih dari wilayah Jawa Timur. Begitu. Nah, ini keunikan di SNMPTN. Baik, baik. Iya. Terima kasih banyak Mas Tony penjelasannya. Iya, sama-sama. Oke, buat pertanyaan ketiga sudah ada via chat. Sebentar, saya baca dulu. Dari Bapak Fajar ya. OTM dari Muhammad Putra Alfarabi. Bagaimana alur pendaftaran SBMPTN 2021? 2021 atau 2022? Kalau 2021 udah lewat ya. Kalau 2022 belum diumumkan. Kalau pendaftaran sebetulnya sih nanti mekanismenya ya tinggal bikin akun aja, akunnya sudah disediakan sejak SNMPTN. Jadi pembuatan akun ini semua peserta nanti sudah membuat akun dari masanya SNMPTN. Yaitu semua nanti dipandu oleh sekolah begitu. Kemudian akunnya kalau sudah dibuat nanti tinggal daftar aja, pilih, bayar, kemudian daftar. Mekanisme pendaftaran mah begitu aja, simpel.
begitu ya. Jadi tidak sulit kalau untuk pendaftarannya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana strategi memilih program studinya. Nah, bagaimana mengukur program studi yang sesuai atau kurang sesuai seperti itu. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi? Saya beri satu kesempatan lagi untuk pertanyaan terakhir. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti PPT dan mudah-mudahan record dari Zoom ini bisa saya share di. Oh, maaf ada satu lagi nih. Kak Tony, bagaimana kita tahu sekolah kita masuk diperhitungkan di universitas negeri? Nah, ini biasanya teman-teman guru di BK bimbingan konseling punya data kok. Gitu. Bagaimana taunya? Ya, lihat aja data tahun lalu, data tahun 2021 dari SMA 55 keterima SNMPTN-nya di universitas mana saja, program studinya apa saja. Nah, dari situ udah kelihatan. Berarti sejauh mana kualitas atau indeks prestasi sekolah SMA 55 di mata PTN. Ya, misalnya ternyata mayoritas diterima di UI. Oke, UI berapa anak, kemudian UNJ berapa anak, ITB berapa anak, Unpad berapa anak, itu bisa dilihat. Begitu. Dan kemudian kalau seandainya misalnya belum punya alumni atau sekolah bisa juga membangun komunikasi dengan kampus. Ya, sekolah juga bisa membangun komunikasi dengan kampus. Mungkin ada teman-teman dari komite ya yang hari ini, atau misalnya ada pihak sekolah, ya sekolah itu bisa membuka komunikasi dengan kampus. Saya ambil contoh misalnya dengan UI, ya seandainya misalnya di SMA 55 selama ini tiket PPKB atau talent scoutingnya masih kurang atau yang diterima masih kurang, nah itu bisa ada komunikasi bilateral, jadi antara sekolah dengan kampus. Ya misalnya di sekolah ada wakil bidang humas atau kesiswaan, ya bisa membuka menjalin kerjasama dengan pihak Universitas Indonesianya untuk ditambahkan kuotanya atau ditambahkan yang diterima, seperti itu. Itu komunikasi yang memungkinkan. Atau misalnya dengan kampus-kampus lain ya. Misalnya mau membuka hubungan dengan Universitas Brawijaya, kemudian di Ponorogo dan lain sebagainya, itu bisa ya, karena di kampus itu biasanya terkait dengan hubungan dengan pihak luar ya, ada wakil rektor ya atau pembantu rektor ya, wakil rektor khusus bidang hubungan dengan pihak luar atau humas, seperti itu. Nah, ini bisa dikomunikasikan, artinya antar dua lembaga, antara sekolah dengan universitas tersebut. Ya, jadi kalaupun misalnya tahun 2021 kemarin masih belum banyak variasi-variasi universitasnya yang menerima di SNMPTN, ya ini bisa dikomunikasikan dan bisa dibangun kembali seperti itu. Oke, baik, Ayah Bunda, mungkin itu dulu ya yang bisa kita bahas pada hari ini. Nanti diskusi dan informasi-informasinya saya akan lebih banyak memberikan di grup ya setelah ini terkait dengan informasi-informasi, motivasi dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman yang belum masuk ke grup ya, siswa ataupun orang tua siswa, saya harap bisa segera masuk ke grup untuk kita bisa insya Allah saya berkomitmen untuk mendampingi putra-putri ayah bunda dan teman-teman semua dari SMA 55 sampai selesai masa penerimaan mahasiswa baru di tahun 2022 nantinya ya. Karena untuk grup di tahun 2021 aja ya sampai saat ini ya saya masih terus membackup untuk memberikan informasi-informasi terkait ujian-ujian mandiri. Karena untuk SMA 28 saja informasi yang saya terima masih ada 50 lebih yang belum diterima di perguruan tinggi negeri lewat jalur UTBK kemarin. Ya, mereka masih terus berkompetisi lewat jalur mandiri nantinya. Ya, semoga saya bisa mendampingi putra-putri ayah bunda semua sampai dengan nanti selesai masa tahun ajaran 2001-2022. Oke. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya, saya tutup. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan.
dalam penyampaian dan ada kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Ya, nanti yang dapat hadiah saya umumkan di grup ya, dan nanti saya japri untuk minta alamatnya. Oke, terima kasih. Silakan gabung ke grup yang belum masuk ke grup. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Tony. Sama-sama. Selamat sore. Sore. Terima kasih Kak. Sama-sama. Terima kasih Kak.